Assalamualaikum sahabat cerita Hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kisah cinta Nabi yang terkenal sekaligus dapat dipetik hikmahnya adalah kisah cinta antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf adalah Nabi ke-11 utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal sebagai sosok baik, jujur, dan parasnya yang tampan, ketampanan. Nabi Yusuf bahkan sampai membuat banyak wanita di sekitarnya terkagum-kagum, termasuk Zulaikha, istri majikan Nabi Yusuf. Hanya saja, beliau adalah seorang nabi dari keturunan para nabi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dari perbuatan keji dan melindunginya dari tipu daya wanita. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi, sejarah lengkap kehidupan para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa tahun 2019 oleh Ibnu Katsir. Satu hari di suatu kerajaan Mesir, dipimpin oleh seorang tuan yang bernama Raja Kitfir, atau dikenal dengan Tuan Al-Aziz. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik, muda, cerdas, dan kaya-raya bernama Zulaikha. Mereka berdua mempunyai seorang pelayan kerajaan, yaitu Yusuf. Yusuf sudah cukup lama bekerja dengan Tuan Al-Aziz. Bahkan majikannya itu kagum karena Nabi Yusuf adalah sosok pria muda yang baik, terpuji, dan cerdas. Zulaikha yang terpikat pada Yusuf merencanakan sesuatu untuk menggodanya, akan tetapi Yusuf sangat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia melindungi diri dan tidak terhasut tipu daya istri tuanya itu. Saat itu, pula Raja Kitfir datang melihat Zulaikha dan Yusuf sedang bersama di satu ruangan. Zulaikha langsung membela diri dan menuduh Yusuf telah menggodanya. Setelah beradu argumen serta saksi, Raja Kitfir tersadar bahwa penggoda utama ialah Zulaikha. Ia pun meminta sang istri agar berdoa dan memohon ampun. Kejadian Zulaikha menggoda pelayannya itu lantas diketahui banyak orang termasuk kalangan pejabat Mesir. Zulaikha berinisiatif mengundang para istri pejabat untuk makan-makan di rumahnya. Semua menu yang dihidangkan saat itu memerlukan pisau untuk memotong makanan. Maksud Zulaikha mengadakan pesta makan yakni ingin menunjukkan kepada para tamu bahwa pelayan yang dibicarakan banyak orang bukanlah pria sembarang. Saat hendak makan bersama, Zulaikha memanggil Yusuf untuk hadir di depan para tamu. Semua tamu takjub dengan pesona Yusuf yang sangat tampan sempurna. Para tamu yang sibuk memotong makanan sampai dibuat tak sadar bahwa tangan mereka terluka karena irisan pisau, sebab mata mereka semua tertuju pada Yusuf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan wajahnya. Maksud para wanita tercengang melihat ketampanan wajah Yusuf. Mereka tidak menyangka kalau di antara anak cucu Adam ada yang setampan itu wajahnya. Setelah itu, Zulaikha dan Raja Kitfir memasukkan Yusuf ke penjara. Maksud tujuan ini supaya rumor tentang keluarganya tidak berkepanjangan dan membuat masyarakat melupakannya. Yusuf tidak keberatan dimasukkan ke penjara. Ia pun mendekam cukup lama di sana hingga lebih dari 5 tahun. Satu hari atas bantuan pelayan lain yang juga pernah menjadi satu penjara dengan Yusuf, sang raja kembali melakukan konfirmasi satu persatu ke banyak orang tentang sikap dan sifat Yusuf. Semua orang berkata bahwa Yusuf benar-benar orang baik. Lalu Zulaikha mengakui kesalahan atas perbuatannya itu, karena sebenarnya Yusuf tidaklah salah, melainkan dirinya. Kitfir segera membebaskan Yusuf dan membersihkan namanya. Setelah dibebaskan dari penjara dan terbebas dari segala tuduhan, Nabi Yusuf diberikan amanah kekuasaan. Bahkan As-Salabi menceritakan bahwa Yusuf menggantikan Raja Kitfir untuk melanjutkan tugas dan wewenangnya. Raja Kitfir juga memberi pesan bahwa tahtanya harus diteruskan oleh Yusuf karena ia percaya kemampuan yang cerdas dan teliti dalam memimpin Mesir. Tak hanya itu, sebelum wafat Raja Kitfir lebih dulu mempertemukan kembali Yusuf dan Zulaikha dan menikahkan keduanya. Yusuf dan Zulaikha akhirnya menikah
dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Efraim serta Mansa. Semua keluarga Mesir pun suka dengan kepemimpinan Nabi Yusuf. Itulah kisah cinta Yusuf dan Zulaiha. Terima kasih. Wassalamualaikum.